Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Di dalam buku yang dituliskan oleh Dr. Khalid Az-Zubair, Pak. Beliau ini adalah seorang dokter jantung yang bertugas di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata di Riyadh sampai hari ini. Dan beliau ini juga punya tugas di rumah sakit itu. Setiap kali orang sakratul maut, dia inilah yang selalu ditugaskan rumah sakit untuk membimbingnya. Mengajaknya untuk bersyahadat. Jadi dia di dalam buku ini, Pak, menuliskan beberapa hal yang ditemukan dia di saat orang sakratul maut. Ternyata amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup pengaruhnya besar terhadap orang yang akan meninggal dunia. Jadi salah satu yang pertama yang dia ceritakan, pernah ada seorang pemuda. Dia ini tertembak, tidak sengaja, Pak, tertembak dia. Setelah itu dia dibawalah oleh ayah dan ibunya menuju Rumah Sakit Jantung Angkatan Bersenjata di Riyadh, Rumah Sakit Angkatan Bersenjata di Riyadh. Sepanjang jalan ibunya menangis di dalam mobil itu. Tetapi pemuda itu dengan tersenyum dihapusnya air mata ibunya. Kemudian dia katakan, "Jangan khawatir, Ibu. Aku dalam keadaan baik dan aku akan meninggal, dan saat ini aku telah mencium semerbak wangi surga." Itu yang dia katakan kepada ibunya. Sampailah di rumah sakit, Bu, dokter langsung bergegas mau memasangkan alat-alat. Dia katakan, "Jangan dipasang alatnya, dokter. Aku juga akan meninggal dan saat ini aku telah mencium bau surga." Nah, datanglah Dr. Khalid ini, Pak. Dr. Khalid Az-Zubair masuk ke ruangan pemuda ini, dan sewaktu anak muda ini sakratul maut, dia bersyahadat, posisi tangannya dalam keadaan seperti orang tasyahud. Yang mengaku membuka tasyahud tangannya ini adalah dia, namanya DHIYA. Dia ini seorang yang bertugas memandikan jenazah di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata di Riyadh. Di situ kagum Dr. Khalid ini, Pak. Anak semuda ini, tapi dia sudah tahu mengatakan, "Jangan dipasang alat-alat, aku mau meninggal dan aku saat ini telah mencium bau surga." Nah, Dr. Khalid, Bu, kalau dia melihat hal-hal seperti ini, dia langsung cari orang tuanya, Pak. Begitu bertemu dengan orang tua anak ini, disampaikanlah belasungkawa bahwa anaknya sudah meninggal. Dan diceritakan oleh Dr. Khalid Az-Zubair ini bahwa posisi tangan anak ibu dalam keadaan tasyahud dan dia mengucapkan kalimat syahadat sebelum dia wafat. Kenapa dia sepercaya diri itu betul, Bu? Apa yang ibu ketahui tentang amalan yang dilakukan oleh anak ibu semasa hidupnya? Diceritakan ibunya lah, Pak. Mulai dari dia usia balik, dia inilah yang selalu membangunkan kami sholat subuh. Karena dia rutin melaksanakan sholat malam. Dan dia selalu berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Jadi dari sini terlihat ya, Pak, ya, amalan dari anak muda ini, Bu. Sholat jamaah tiap waktu, dia dari usia balik, dia selalu melaksanakan sholat malam. Jadi memang kadang amalan yang satu
akan tercukupi dengan amalan yang lain. Jadi kadang kita ini Pak, kalau hanya mengandalkan satu amalan saja, itu kadang yang membuat kita sulit untuk berubah. Kita lihat Pak, obat-obat paten aja Pak ada kombinasinya. Ini nanti gabungnya ini, baru bagus dia jadi. Gitu juga dengan amalan Bu. Seperti dia nih, kenapa dia sepercaya ini betul? Karena dia melaksanakan sholat malam. Kemudian dia rajin sholat berjamaah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi, Bu? Aku turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Jadi kadang kita masih kuat sholat berjamaah, sholat malamnya mungkin masih kurang. Kalaupun kita sudah rutin sholat malam, kadang kita samakan dengan standar sholat berjamaah. Makanya kata Rasulullah Pak, apabila engkau khawatir sholatmu diganggu oleh iblis, perlambat sholatmu. Jadi tidak bisa kalau bisa kita berjamaah, oke lah standar rata-rata. Tapi kalau udah sholat sunat malam, karena di saat itu kita sendiri. Makanya ketika sahabat melihat cara sholat Rasulullah Pak, kalau berjamaah ringan saja. Tapi apa pengakuan Ummul Mukminin Aisyah Bu? Ketika melihat Rasulullah sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, kira-kira berapa lama berdiri itu Pak? Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah dosa-dosamu di masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang sudah diampuni oleh Allah? Kata Rasulullah, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, sudah diampuni dosa, tidak bersyukur aku, apa salahnya aku sholat seperti ini? Itulah kira-kira Pak. Nah jadi, yang mulai harus kita robah adalah bagaimana kita menikmati sholat di saat kita sendirian. Nah, disitulah Bu, makanya kalau para sahabat dulu, kita ingat di dalam kitab Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, di saat Rasulullah menyuruh dua orang untuk menjaga pasukan. Jadi ada dua yang ditugaskan Rasulullah untuk menjaga, kawan-kawan yang lain sedang istirahat. Datang yang satu ini bilang, kau tidur aja dulu, biar aku yang jaga. Jadi sambil jaga dia sholat Pak. Di saat dia sholat itulah Bu, berkesempatan orang kafir yang mengintai memanahnya Pak. Sedang berdiri itu dia kena panah Bu, tersungkur dia, tegak dia balik, diteruskannya sholatnya. Kira-kira gimana tuh Pak kusuknya? Kena dua kali Bu, tetap dia sebagaimana sholat seperti biasa. Sehingga waktu dia telah assalamualaikum baru dipegangnya tangan kawannya. Baru terkejut kawannya Pak menengok dia bersimbah darah. Kenapa tidak kau bangunkan aku sejak awal kau tertembak? Rasanya tidak mungkin aku memutus sholat ini. Nah tuh sampai begitulah mereka menikmati sholat. Takutnya sekarang ini Pak, kita itu banyak sholat ini rajin karena menggugurkan kewajiban. Kalau tidak sholat kita berdosa. Jadi belum kita anggap ini sebagai sebuah kebutuhan dan istirahat. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi sholat ini tempat istirahat, tempat bersenang-senang, tempat santai. Cuman yang terjadi di kita ini, pokoknya aku sholat, tidak sholat nanti berdosa. Akhirnya terlama imam kadang Pak sakit hati, atau misalnya ada ceramah nih antara azan dan iqamah, dosa sembahyang situ lagi, ada ceramah, lama aja nanti mau makan pula. Jadi ada seperti merasa ini wajib, tidak seperti kita butuh gitu Bu. Kalau kita butuh, sama seperti makan. Makan tidak wajib, tapi kita butuh makan. Seharusnya sholat kita anggap seperti itu. Sehingga kita menjadikan sholat di tempat kita untuk beristirahat. Itu sholat yang bisa mengubah perangai Pak. Sholat yang seperti itulah yang bisa mengubah perangai. Rajin sholat sunat, yang kita utamakan jumlahnya kadang Pak. Nah ini pula, pokok jumlahnya banyak. Itu yang kita utamakan. Rasulullah apa kata para sahabat Bu? Kalau sholat malam itu jarang lebih dari 11, bahkan sering kurang. Karena lamanya dia berdiri. Nah jadi ini mungkin yang harus kita introspeksi. Sholat sunat kita ini masih mengandalkan kecepatan jumlah bilangan rakaat.
tanpa memperhatikan kualitas dari sholat kita itu. Jadi kita udah dapat ingin sholatnya, cuman unsur ketenangannya kita mungkin belum dapat. Nah, itu yang terjadi kepada anak muda ini. Sehingga Dr. Khalid Az-Zubair ini Pak dikasih tahunya lah ke dokter jantung yang lain tentang keadaan anak itu. Akhirnya 2 dokter jantung itu Pak mengajukan untuk cuti selama seminggu karena iri melihat kematian anak ini. Jadi kematian yang husnul khotimah, anak muda tapi sudah yakin bahwa dia akan meninggal, dia akan masuk surga, dia sudah mencium bau wangi surga. Nah ini diletakkan Dr. Khalid itu Pak di bab pertama dari buku yang dia tulis. Kemudian masih di bab pertama itu Pak, pernah datang ke rumah sakit, kata Dr. Khalid Az-Zubair ini, seorang wanita yang berumur sekitar 55 tahun. Jadi waktu dia masuk itu, kata Dr. Khalid ini Pak, itu posisi jantungnya sudah berhenti. Jadi kami para dokter itu sudah yakin bahwa ibu ini sudah mati. Cuman kami tetap melaksanakan prosedur medis, yaitu kejut jantung. Lebih kurang 2 menit kami melakukan kejut jantung, ibu itu bangun seperti sedia kala. Dan bangunnya hanya untuk mengucapkan apa Bu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dia balik Pak. Diulang lagi kejut jantung Bu. Tapi ibu itu tidak hidup lagi. Yang jadi pertanyaan Dr. Khalid ini, kenapa kok Allah mengembalikan lagi nyawanya hanya untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dijumpai suaminya, ditanya ke suaminya ini, istri Anda sudah wafat, cuman yang kami herankan, waktu masuk tadi sebetulnya kan istri Anda itu sudah mati. Kami mengikuti prosedur, kami adakan kejut jantung, alhamdulillah sempat bangun. Tapi waktu bangun itu dia hanya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian wafat lagi. Apa yang dilakukan istri Anda selama dia hidup? Maka kata suaminya, 30 tahun yang lalu aku menikahinya. Belum pernah aku melihat dia tidak sholat malam kecuali ketika uzur syar'i, yaitu haid. Sehingga Allah ingatkan lagi Pak. Jadi dia udah mati, Allah ingat pula dia kembali. Karena dia dulu pernah mengingat Allah di dalam kesendiriannya. Dibangunkan kembali oleh Allah hanya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dia pun wafat. Nah ini amalan wanita yang menjadi istri laki-laki ini. Dia tidak pernah tidak sholat malam kecuali uzur syar'i. Jadi dia pertahankan amalnya itu Bu. Jadi Allah itu senang dengan kita ini. Amalan itu sedikit tapi continue. Salat malam 2 rakaat tapi bertahan, itu lebih disenangi Allah Pak daripada 11 rakaat sudah tidak salat sebulan. Kadang kita baca Quran, bangkit rajin, sudah 1 juz terbaca 3 hari, sudah itu tidak ada baca-baca Quran lagi. Kadang kita baca Quran di HP Bu. Pertama kusuk kita masuk WA Pak, akhir buka WA jadinya. Itu enggak jadi lagi kita buka Quran. Jadi ini dia, selain sholat wajib yang dipertahankannya adalah amalan sholat tahajud. Sholat tahajud yang tidak pernah berhenti, ini yang mengantarkan perempuan ini husnul khotimah, diingat Allah dia. Walaupun sebelumnya dia sudah dinyatakan mati. Nah ini amalan berpengaruh terhadap kematian seseorang. Nah yang ketiga, yang terakhir dalam buku ini di bab pertama itu Bu. Kawan Dr. Khalid Az-Zubair sendiri, dia kena kanker ganas Bu. Sehingga di rumah sakit itu bentuknya itu sudah mengerikan Pak. Hidung membengkak, mata sudah membengkak, karena sudah stadium akhir. Jadi sempat dia ngomong kepada perawat, Dr. Khalid ini, kalau kawan saya di nanti sakratul maut, tolong hubungi saya. Oke dokter dia pulang. Jadi cukup lama tuh Pak, dari sore itu pas sampai jam 6 pagi baru nelpon orang rumah sakit. Dok, kawan dokter sepertinya sudah sakratul maut. Maka Dr. Khalid Az-Zubair bergegas dia ke rumah sakit, masuk dia di ruang kawannya, sempat dia ngomong Pak, Assalamualaikum, apa kabarmu? Aku dalam keadaan baik, tolong arahkan aku ke kiblat. Itu permintaan
kawannya ini Pak. Cuman yang mengejutkan Dokter Khalid, semua yang bengkak di tubuhnya itu hilang seperti orang segar. Jadi semua yang dilihat mengerikan itu selama ini, saat ini tuh sudah normal, badannya normal. Waktu dia minta ngarahkan ke kiblat, seperti orang tidak pernah sakit. Kemudian dihantarlah dia dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun mengucapkannya dan dia meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, baginya adalah surga. Penasaran Dokter Khalid, dia tahu betul kawannya ini Pak, tidak pernah sholat malam, dan dia sering hanya rajin sholat berjamaah. Ini beda lagi nih Pak, sholat jamaah rajin karena akrab, jadi dia tahu kawannya ini tidak pernah sholat malam. Tapi kenapa dia mendapatkan husnul khotimah? Ditanya Dokter Khalid inilah kepada ayahnya. Apa pengakuan ayahnya? Anakku ini amalannya memang rata-rata sholat fardu aja. Cuman aku memang mengakui dia berakhlak mulia. Dia tidak pernah iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Tidak pernah tertarik dengan harta orang lain. Waduh. Akhirnya Dr. Khalid ingat Pak hadis riwayat Anas bin Malik, ketika ada seseorang sahabat Rasulullah yang tidak terkenal, tapi kata Rasulullah dia ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan ahli surga, akhirnya Abdullah bin Amr penasaran. Pergi ke rumah orang yang dikatakan Rasulullah ahli surga ini, boleh enggak aku numpang tidur di rumah kau 3 hari? Rencananya mau apa Pak? Mau menengok amalan apa yang dia lakukan biar bisa dicontoh. Udah 3 hari tidur di rumah orang ini Pak, tidak ada amalan yang istimewa. Dia tidak tahajud malam, dia tidak juga membaca Quran, dia hanya sholat berjamaah datang ke masjid, kemudian pulang, sesekali kadang membalikkan badan mengucapkan kalimat Allah. Sehingga kata Abdullah bin Amr, udah 3 hari aku tidur di rumah kau nih. Sebetulnya aku ingin melihat amal apa sebetulnya yang kau lakukan. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan kau ahli surga. Tapi setelah aku di rumahmu, aku tidak mendapatkan amalanmu yang istimewa. Kata orang ini, kalau amalanku seperti yang kau lihat saja. Cuman dalam hatiku ini tidak pernah menaruh iri hati, hasad, dengki kepada seorang muslim pun. Maka apa kata Abdullah bin Amr Pak? Itu tuh yang sulit untuk kami lakukan. Jadi makanya kita diajarkan berdoa Bu, wala taj'al ghillal lil ladzina amanu. Janganlah sampai hati kita ini menaruh iri hati kepada orang-orang yang beriman. Jadi sedikit pun kita ibadah, tetapi tidak punya iri hati, tidak tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.